Dipaksa nikah bab 26. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setelah mengobati Kanaya, Dinda mengembalikan kotak P3 Kappa. Terima kasih, ucap Dinda pada Alvaro. Iya, sama-sama, balas Alvaro. Tatapan Alvaro begitu tajam pada Dinda, hingga wanita yang pandang tersebut risih. Ya sudah, kalau begitu saya pamit, kata Dinda. Tangan Alvaro dengan cepat mencegah Dinda yang ingin mengendong Kanaya dalam pelukan meninggalkannya. Tunggu. Tangan Alvaro memegang erat tangan Dinda. Ada apa? Tanya Dinda. Ada yang ingin aku bicarakan, kata Alvaro mencegah Dinda. Ada suatu hal yang terus mengganjal di benaknya. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Kak. Semua sudah selesai saat hari itu. Tolak Akila tidak ingin bicara. Ayo sayang, kita pergi. Kasihan kakek dan nenek cemas cariin kamu. Lagi dan lagi Alvaro tidak membiarkan Dinda keluar. Dengan cepat mengunci pintu mobil. Apa yang kakak lakukan? Tanya Dinda. Saat membuka pintu mobil tidak bisa dibuka. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, sebelum kita bicara. Tapi, aku tidak ingin bicara sama kakak, jadi buka pintunya sekarang. Tegas Dinda sedikit kesal. Bahkan suaranya sedikit meninggi tanpa sadar di samping ada putri kecilnya. Momi, kenapa? Tanya Kanaya melihat wajah Dinda sedikit kesal. Bahkan bocah ini kaget mendengar suara mominya lebih tinggi dari biasa. Dinda yang baru menyadari setelah mendengar suara Kanaya langsung menoleh ke samping. Tidak apa-apa sayang, ucap lembut Dinda. Tapi, kenapa Momi bicara keras sama paman? Apa paman orang jahat? Tidak, paman orang baik. Momi Naya lagi datang bulan jadi sensi. Sela Alvaro cepat, sebelum Dinda terlebih menjawab. Dinda tidak percaya dengan jawaban Alvaro. Kenapa bisa berkata seperti itu pada anak kecil? Dia pikir perkataan seperti ini lelucon untuk bahan candaan, mengingat Kanaya lagi aktif bertanya, tidak menutup kemungkinan setelah ini akan bertanya. Sedangkan Alvaro tidak peduli dengan tatapan tajam Dinda yang kesal pada dirinya. Apa itu datang bulan? Tanya Kanaya bergantian pada Alvaro dan juga Dinda. Coba Naya tanya Momi pasti tahu, kata Alvaro jahil mengerjai Dinda dengan pertanyaan Kanaya. Momi, apa itu datang bulan? Kenapa datang bulan datang pada Momi? Tanya Kanaya dengan pipi gembul. Awalnya Dinda pusing harus menjawab apa, namun melihat wajah imut Kanaya dengan pertanyaan, membuat Dinda memainkan pipi gembul Kanaya dengan jari lentiknya. Anak Momi ini makin hari makin imut saja, ucap Dinda mengalihkan topik. Mungkin ia tidak bisa menjawab pertanyaan jebakan yang dibuat Alvaro, tapi semua itu tidak membuat ia akan terjebak. Alvaro melongo tidak percaya dengan apa yang dilihat. Niatnya ingin mengerjai Dinda sekarang menjadi seperti ini. Tapi, semua itu seketika membuat ujung bibirnya membentuk senyuman. Melihat kedua wanita di depannya tersenyum bahagia, hatinya juga ikut tersenyum. Momi sakit, hentikan, kenapa suka mencubit pipi Naya? Bagaimana kalau pipi Naya jadi melar? Nanti tidak ada yang mau teman sama Naya. Naya mau punya teman banyak kayak Momi, seperti Paman Dimas. Ucap Kanaya.
Seketika hawa mobil menjadi dingin. Alvaro mendengar nama pria lain berada di dekat Dinda, rahangnya langsung mengeras. Dinda menoleh Alvaro dengan wajah dingin menahan amarah seketika bulu tangannya merinding. Melihat Alvaro seperti ini sungguh menakutkan seperti sedang melihat macan yang siap menerkam mangsanya. Tatapan yang dilemparkan Alvaro begitu tajam pada Dinda, hingga wanita tersebut menelan kasar selaiva. "Naya, tunggu sini. Paman ingin bicara sama Momi Naya," ucap Alvaro pada Kanaya berganti menatap Dinda. "Sayang, tunggu sini dulu, Momi bicara sama Paman, ingat jangan kemana-mana, duduk anteng," pesan Dinda sebelum meninggalkan Kanaya. "Apa Naya anakku?" tanya Alvaro menatap tajam Dinda saat kedua sudah berada di luar mobil. Ia ingin mendengar langsung apa jawaban dari wanita di depannya, wanita yang mampu menguasai hati sepenuhnya. Alvaro melihat reaksi yang diberikan Dinda terkejut dengan pertanyaannya. Ia menjadi yakin Kanaya putrinya bersama Dinda. Jawab Dinda, "Jika kamu terus diam seperti ini, aku mengambil kesimpulan diam kamu jawaban dari pertanyaanku," ucap Alvaro. "Kanaya bukan putrimu, dia anakku. Anakku seorang. Tidak akan aku biarkan kamu atau orang lain memisahkan kita berdua," tegas Dinda menatap tajam pada Alvaro. "Jadi benar, Kanaya putriku. Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Aku berhak tahu Dinda, Kanaya bukan putrimu saja, tapi dia juga putriku." Marah Alvaro meninggikan suara. Ia tidak tahu apa yang dipikir ibu dari putrinya. Kenapa menyembunyikan ini semua? "Apa? Aku tidak salah dengar tadi, hak, katamu. Hak kakak tidak ada setelah kata talak terucap dari mulut kakak. Jadi stop mengakui Kanaya putrimu," balas Dinda takut Alvaro akan merebut Kanaya darinya. Alvaro terdiam mendengar lontaran kata keluar dari mulut Dinda, sangat benar. Apa haknya mengetahui ini? Ia sendirilah yang mengusir Dinda. Jadi wajar jika Dinda tidak memberitahu, dan menutup rapat keberadaannya. "Maaf, aku memang pria bodoh. Aku pria yang tidak berguna, karena sudah meragukanmu. Aku mohon beri aku satu kesempatan untuk selalu ada di sisi Kanaya," pinta Alvaro. Sekarang ia sadar dirinya tidak pantas mendapat wanita sebaik Dinda. Tapi tidak ada salah untuk memberi kasih sayang pada Kanaya. Bagaimana juga Kanaya putri kandungnya. "Tidak. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan orang lain memisahkan aku dan Naya, meski itu kakak sendiri," tolak Dinda. Jauh dari Kanaya hanya akan membuat ia mati perlahan. "Kenapa? Naya juga putriku, Dinda. Aku sangat merindukannya. Maaf, jika hanya ini yang ingin kakak katakan, aku harus pergi." Balik Dinda ingin beranjak, tangan Alvaro langsung menarik pinggang Dinda, hingga keduanya sangat dekat. Alvaro menatap kedua manik yang sangat ia rindukan. Kedua manik yang mampu membuatnya jatuh cinta dalam hitungan jam. Kedua manik yang selalu membuatnya semangat melakukan apapun. Dinda terdiam. Entah kenapa jantungnya berdebar 2 kali lebih cepat dari biasa, bahkan perasaan ini kembali ada saat bersama Alvaro 5 tahun yang lalu.
Kedua saling pandang mengunci satu sama lain, tidak ada tatapan kebencian, melainkan tatapan kerinduan. Jujur dari lubuk hati yang dalam, Dinda sangat merindukan Alvaro. Kerinduannya selalu ditutupi dengan menyibukkan diri dalam bekerja. Dinda tahu semua ini bukan kesalahan Alvaro, tapi ia kecewa Alvaro lebih mempercayai apa yang dilihat daripada penjelasannya. Apa semua itu bisa dibilang cinta, jika tidak ada kepercayaan satu sama lain? Aku merindukanmu sayang, sangat dan sangat, 5 tahun jauh darimu, tidak pernah sedetik pun aku berpikir untuk mencari wanita lain. Hati ini masih selalu terukir namamu, hingga ajal menjemputku. Ucap lembut Alvaro, menatap penuh cinta. Tanpa sadar mereka kini menjadi pusat perhatian banyak pengunjung. Adegan romantis Alvaro dan Dinda sudah seperti drama Korea, yang menghipnotis pasang mata kaum hawa terus mengagumi sosok romantis Alvaro. Bibir Alvaro langsung mendarat pada bibir Dinda yang diam tak berkata mendengar ucapannya. Alvaro melu bibir Dinda yang sudah lama tidak ia rasakan lagi. Ia menekan kuat tengkuk Dinda untuk memperdalam ciumannya. Merasa tidak ada balasan, Alvaro menggigit kecil bibir Dinda untuk leluasa masuk ke dalam. Dinda menyadari semua ini berontak. Ia merasa menjadi wanita bodoh terus membiarkan Alvaro melakukan ini. Bagaimana bisa ia diam dan menikmati sentuhan dari pria yang kini sudah menjadi mantan suami?